Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu 4 sesudah Epifani. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-38 Persekutuan Teruna GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Franklin Mikael. Kemurahan dan kasih Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia nyata kepada manusia. Dia menyelamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya serta pembaruan yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah dilimpahkannya bagi kita umat manusia. Dalam kerendahan hati, Allah yang penuh kasih telah meninggalkan kemuliaan sorga untuk menjadi serupa dengan manusia di dalam Yesus Kristus. Dengan penuh kesabaran, Allah menuntun dan menolong kita untuk menata persekutuan serta menyiapkan generasi yang melakukan kebenaran oleh karena namanya. Kuasanya menggerakkan hidup kita untuk melakukan misinya, yaitu mengasihi setiap makhluk ciptaannya dari dahulu hingga sekarang selama 38 tahun. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Gita Bakti 12, masuklah semua menghadap Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah hari Minggu dan syukur hari ulang tahun Pelkat PT ke-38 tahun pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita terambil dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ketiga yang menyatakan bagi kita demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. dan menyertaimu juga. Mari bernyanyi sertaku, nyanyikan haleluya amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber kurnia, pujilah. Pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Pujilah. Mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya. Pujilah. Jemaat dipersilakan duduk. Mari berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami. Kami bersyukur untuk para teruna yang selalu hadir dan bersekutu di persekutuan teruna. Namun kami sadar bahwa seringkali kami kurang di dalam pengajaran, sehingga teruna-teruna lebih sering menghabiskan waktu untuk melihat selebtik, selegram, dan YouTuber daripada membaca firman-Mu. Ketika dunia membutuhkan kami malah lebih sibuk menghabiskan waktu dengan memposting kebaikan di dunia maya, bukan melakukan kebaikan di dunia nyata. Kami memohon pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membarui kami. Ajar kami sebagai buzzer-buzzer Allah dan influencer di media sosial untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan demi kemuliaan-Mu. Ya Allah, Engkau telah mempercayakan teruna untuk kami layani. Ajar kami untuk sungguh menghadirkan Allah di dalam pelayanan kami, bukan sekedar memuaskan diri sendiri. Mampukan kami menjadikan Engkau, ya Kristus, sebagai pusat dari seluruh ibadah kami. Meninggalkan segala ambisi dan kesombongan kami, dan menganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Ya Allah, ampuni kami, karena kami sering menuntut perhatian atas segala pelayanan kami, dan menginginkan panggung untuk memegahkan diri, bahkan menjadikan diri kami aktor, bukan seorang hamba yang rendah hati. Ya Allah Rahmani, inilah kami sebagai orang-orang yang telah ditebus. Kami siap diutus untuk melakukan misimu, guna menyinari kehidupan masyarakat yang penuh carut marut. Kiranya sinar kami terus bercahaya, memancarkan kasih dan damai Kristus
sudilah untuk terus menolong kami. Ya Allah. Amin. Dan damai kekal. Menyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Disalib Yesus Tuhanku, ku dapatkan damai penuh, dan itulah dasar teguh, anugerah kasih Allah. Kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mulia dan Maha Kuasa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, telah tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Pimpinlah kami Bapa dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami diberikan kemampuan, demikian pula hikmat dan pengertian, untuk memahami maksud Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Tuntunlah kami pula untuk dapat menyatakan dan menghidupkan firman ini di tengah-tengah tingkah laku sikap hidup kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah bagi kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab hari ini dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 hingga ayat ke-22 yang menyatakan demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus,
Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasihnya kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah ia kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Baik. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi juga adik-adik teruna yang merayakan hari ulang tahun ke-38 tahun. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, teruna yang menjadi berkat dalam setiap kehadirannya, dimanapun itu juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2010 Indonesia menjadi sebuah sorotan bagi dunia internasional ketika seorang balita yang berumur 3 tahun yang bernama Aldi Suganda, asal Sumatera Selatan, Banyu Asin, merokok. Bahkan dalam satu hari habis 40 puntung rokok. Secepat mungkin dalam hal ini kita semua dikenal Kak Seto. Dalam lingkup KPAI, Komisi Perlindungan Anak, datang ke Banyu Asin, mencoba untuk memahami apa masalahnya. Mengapa anak yang baru kecil ini bisa merokok 40 puntung rokok dalam satu hari. Ternyata ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Pertama, peran keluarga yang kurang di dalam mendidik anak-anak. Bahkan ada kesan membiarkan, daripada ia mencelakakan dirinya, mendingan saya kasih rokok. Kurangnya aspek pendidikan, pengarahan dari keluarga atau lingkungan terdekat. Bukan itu saja, ternyata pengaruh orang-orang terdekat di lingkungan itu yang terbiasa merokok, yang mencontohkan merokok, bahkan menawarkan merokok, walaupun itu cuma main-main. Sehingga dalam cerita ini kita bisa mengambil sebuah pemahaman pendidikan karakter yang membentuk anak dalam segala kerohaniannya, dan segala spiritualitasnya, dalam segala kebiasaannya. Itu bukan terbentuk nanti dewasa, nanti SMA, nanti ketika pemuda, bukan. Pembentukan karakter itu diawali di tengah keluarga, diawali di tengah lingkungan terdekat. Apa yang kita katakan, apa yang kita contohkan, dan apa yang kita lakukan. Anak-anak dan teruna remaja lebih cepat melihat dan mencontohkan daripada diomongkan. Apa yang kita contohkan, itulah yang diikuti. Apa yang kita katakan, itu juga yang diikuti. Baik benarnya dia contohkan, dia ucapkan. Jadi kadang-kala kita kaget. Di rumah, pulang rumah dari bermain, ada perbendaharaan kata-kata baru. Perbendaharaan kata-kata baru. Bahkan kata-kata yang negatif. Kata-kata mungkin dari kebun binatang.
Kata-kata yang mengatakan mungkin anak-anak sering ya, bodoh. Atau kata-kata yang mengatakan apapun itu yang tidak baik. Tetapi disinilah peran orang tua, peran pendidik yang tidak terdapat dibatasi hanya guru yang di sekolah. Guru SD, guru SMP, guru SMA, dia tanggung jawabnya bukan. Pendidik itu diawali dari saya, aku, keluarga lingkungan terdekat, om tante, opa oma, itu pendidiknya. Yang apa? Yang mengarahkan segenap generasi muda untuk memahami dirinya. Untuk apa aku hadir? Untuk apa aku berkembang? Untuk apa aku mengambil pendidikan? Pahami dirinya. Bagaimana dia bertumbuh, berkembang, dan menggapai cita-citanya. Bukannya terkungkung dalam lingkupan HP. Bukannya terkungkung di dalam lingkupan terbatas. Mengajak anak-anak di luar sana, banyak ilmu yang cepat berkembang. Sangat cepat berkembang. Kalau kita hanya bermain dan membatasi dalam HP, ketinggalan kita. Anak-anak sekarang TikTok udah biasa. Like sudah biasa. Semuanya sudah biasa. Mereka sudah mengenal HP dibandingkan kita mungkin. Mari ajak untuk memahami dirinya dan memahami lingkungan sekitarnya. Perkembangan ilmu pengetahuan di luar sana semakin cepat bertumbuh dan berkembang. Kita diam, kita tertinggal. Lingkungan semuanya bertumbuh semakin cepat. Jika kita hanya diam, terbatas pada HP, bermain saja, kita akan ketinggalan. Bukan hanya memahami dirinya, bukan hanya memahami lingkungannya, tetapi bagaimana dia memahami Tuhan yang ia sembah dan ia muliakan, karakter spiritualitas yang dikembangkan dari kecil. Seringkali kita fokuskan yang penting pinter dalam ilmu-ilmu eksakta. Pinter semuanya di sekolah, ranking 1, berprestasi, itu betul. Itu sangat betul. Tapi bagaimana prestasi dan ilmu pengetahuan yang ia dapat, kita imbangkan dengan apa? Dengan spiritualitas yang baik. Spiritualitas yang baik. Arahkan, motivasikan untuk memahami dunia, memahami dirinya, dan memahami Tuhan yang ia sembah. Bagaimanakah aku hadir di tengah-tengah dunia ini? Menjadi berkat atau menjadi batu sandungan? Itu pilihan kita semua untuk mendidik anak-anak kita dan pilihan anak-anak teruna di rumah. Apa aku mau berprestasi atau tidak? Apa aku mau berkembang atau tidak? Menggapai cita-cita semuanya atau tidak? Dimulai dari saat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat ini pun kita diajak untuk merefleksikan dari Injil Markus. Ketika Yesus bertemu dengan seseorang yang dengan semangatnya berlari-lari mencari Yesus. Sampai ketemu Yesus, dia berlutut menjatuhkan dirinya. Dia mengatakan, Yesus yang baik, luar biasa. Semangat yang menggebu-gebu, emosi sukacita yang sangat luar biasa. Ketika mendatangi Yesus, langsung berlutut, berlari-lari, dan menyembah dia. Dan mengatakan, Yesus yang baik. Sangat luar biasa kita dengan sukacita mencari Yesus. Permasalahannya adalah ketika dia berlari dengan sukacita, ketika dia sangat emosional dan bersemangat berapi-api, apakah dia mengerti dan memahami apa yang dia tanyakan kepada Yesus, apa yang dia sampaikan kepada Yesus, dan pemahaman tentang kehidupan kekal yang dia tanyakan nanti kepada Yesus? Atau jangan-jangan dia hanya bersemangat berapi-api, tidak tahu atas konsekuensi dan juga resiko apa yang dia katakan. Oleh sebab itu ketika datang Yesus yang baik, Tuhan Yesus tidak langsung mengatakan, oh betul saya baik, oh betul saya luar biasa. Tidak. Yesus mengatakan, jangan bilang aku baik, tapi Allah yang baik. Yesus ingin menenangkan dia. Tenang dulu, ambil nafas dulu, pikirkan dulu ketika kita mau berbicara. Tenang dulu ketika kita mau berpendapat. Dan Yesus ingin menyampaikan kepada orang ini bahwa bukan hanya melihat Yesus. Bukannya ketika engkau melihat aku mengadakan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa.
Bukannya ketika engkau melihat aku mengadakan pengajaran-pengajaran perumpamaan sebagai guru yang juga luar biasa. Bukannya engkau melihat aku sebagai seorang penyembuh yang luar biasa. Yang pada waktu itu memang Yesus adalah tokoh fenomenal. Tetapi mari lihat Yesus secara keseluruhan. Kamu percaya aku bukan karena mujizatnya. Kamu percaya aku bukan karena penyembuhannya. Kamu percaya aku karena aku memang datang sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamatmu. Keseluruhan antara Allah, Yesus dan Roh Kudus. Itu maksud dari perkataan Yesus. Jangan bilang aku baik, Allah yang baik. Mari kita lihat apakah engkau hanya melihat sosokku yang hadir dengan mujizat, dengan penyembuhan. Atau engkau melihat aku secara keseluruhan. Sang Mesias yang dijanjikan itu. Lalu Yesus mengatakan, baru orang itu mengatakan, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Bagi orang-orang Ibrani pada saat itu, hidup yang kekal itu ada dalam kerajaan Allah. Secara ringkasnya orang itu ingin mengatakan, Yesus, apa sih yang harus aku lakukan jika ingin masuk kerajaan Allah di mana ada hidup yang kekal itu? Pertama kali, tahap yang pertama Yesus mengatakan, secara normatif, secara ritual, secara rutinitas, apakah kamu sudah melakukan hukum Taurat? Bagi orang Ibrani, mentaati hukum Taurat dengan berbagai macam butir-butirnya, itu syarat masuk dalam kerajaan Allah, mendapatkan hidup yang kekal. Yesus menanyakan, udahkah kamu melakukan itu semua? Hukum Taurat yang diberitakan itu. Orang itu mengatakan, aku sejak dari muda sudah melakukan hukum Taurat itu dengan berbagai macam peraturannya. Apa yang kurang? Ternyata ada yang kurang. Yesus men-challenge, menantang dia. Ada sebuah tantangan, jika memang itu semua sudah kamu lakukan luar biasa. Hukum Taurat sudah kamu lakukan luar biasa. Ada yang kurang. Apakah dengan segala berkat yang kamu miliki, kekayaan yang kamu miliki, potensi yang kamu miliki, talenta yang kamu miliki, kamu sudah berdampak, bermanfaat untuk membantu dan menolong sesama? Apakah keagamaan itu hanya sekedar ritualitas, normatif belaka, sesuatu yang hanya rutinitas belaka, atau lebih dari itu? Kita memandang keluar untuk melihat saudara-saudara kita yang pada saat ini memerlukan bantuan kita. Dan kita bisa membantu, baik dalam kekayaan, baik dalam ide, baik dalam segala talenta, baik dalam segala anugerah dan berkat yang Tuhan berikan. Sudahkah kamu melakukan itu? Atau jangan-jangan cuma rutinitas, normatif yang kamu lakukan, tapi kamu tidak berdampak di mana kamu hadir. Kamu kaya, tapi kamu tidak berdampak. Kamu banyak talenta dan berkat, tetapi kamu tidak berdampak. Kamu simpan untuk dirimu sendiri. Yesus menantang. Yesus men-challenge. Ayo ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ayo naik ke lebih tinggi lagi. Apa yang diberikan Tuhanmu, berkatilah itu untuk sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih refleksinya bagi seorang teruna yang menjadi berkat? Ketika kita memahami apa pengajaran Yesus, kita sebagai pendidik, kita semua sebagai pendidik, pelayan dan pengurus Pelkat PT, orang tua di rumah, opa oma di rumah, meyakinkan bahwa tugas saya di tengah rumah tangga sebagai awal pendidikan dasar karakter seorang anak adalah untuk mengarahkan, memotivasi, bahkan menegur, memberikan rambu-rambu, dan memberikan pemahaman tentang dirinya sendiri, tentang dunia di mana dia hadir, dan tentang Tuhan yang ia sembah dan muliakan. Sudahkah kita tekankan itu semua? Ketika dia memahami dirinya, iya, aku ada talenta yang diberikan Tuhan, kecerdasan yang diberikan Tuhan, mungkin ada kekayaan dan berkat yang diberikan Tuhan. Mari pahami dirinya yang bersangkutan dengan dunia orang lain atau dunia di sekitarnya. Apakah yang diberkati oleh aku dari Tuhan, juga aku memberkati orang lain dengan segala yang diberikan atau tidak? Apa aku sudah menjadi berkat di tengah-tengah kehadiranku, baik di sekolah minggu, baik di PT, baik di gereja, baik di sekolah maupun keluar aku, atau aku menjadi batu sandungan? Sekarang anak-anak muda lebih pada generasi menunduk, bukan anak-anak muda lagi
kita pun mungkin jadi generasi menunduk. Kumpul, tetapi semua menunduk. Satu meja makan, tapi semua menunduk. Satu di dalam meja nonton TV, tapi semua menunduk. Bukan kita nonton TV, TV nonton kita. Makanan nunggu kita karena apa? Kita main HP. Bahkan anak-anak sekarang kalau ditarik HP-nya, itu marah. Balik pada kita. TikTok udah biasa ya, joget-joget. Nanti kalau kita keliling-keliling, kalau ada orang-orang yang sudah joget-joget di lapangan, itu pasti TikTok toh. Ih, joget-joget sendiri dimanapun kita heran. Ini kenapa orang-orang ini udah joget di pojok sana, pojok sini. Itu bukan lagi anak besar, anak-anak kecil. Mari, berikan pandangan dan pemahaman bagi anak-anak kita. Dunia itu bukan hanya sekecil di rumah, sekecil di HP, atau sekecil di daerah kita. Dunia yang ada di luar sana, ilmu pengetahuan begitu cepat berkembang. Dunia begitu cepat berubah. Bagaimana aku bisa menjadi berkat di dunia yang cepat berubah dan di dalam ilmu pengetahuan yang cepat berkembang? Itu tugas siapa? Tugas kita semua. Untuk membuka cakrawala dan berpikir mereka. Dan yang kedua, bagaimana aku pun di tengah-tengah dunia berkembang, ilmu pengetahuan yang berkembang, mengimbangi semuanya itu dengan apa? Karakter dan spiritualitas yang baik. Pinter tetapi memiliki spiritualitas yang baik. Cerdas tetapi memiliki karakter iman yang baik. Menjadi orang yang berimbang. Sehingga apa? Menjadi berkat. Ingat, teruna, goals, grow, and glow. Tahu tujuan hadirmu di tengah dunia. Hai semua turuna, tahu tujuanmu untuk apa hadir di tengah dunia ini? Pahami dirimu, pahami sekitarmu, pahami Tuhanmu. Kedua, grow. Bertumbuhlah di dalam fisik, iman, dan spiritualitas yang baik secara berimbang. Dan glow, bercahayalah menjadi berkat dalam keteladananmu, dimanapun Tuhan utus engkau, dimanapun, walaupun sederhana dan walaupun kecil, engkau dapat bercahaya dengan segala talenta yang Tuhan berikan. Selamat hari ulang tahun Pelkat PT ke-38 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 68, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan waktu tidur atau jaga Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran pengampunan kekudusan dalam Yesus hidupku. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat, marilah kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia dan Maha Kuasa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami Tuhan boleh satukan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya sabda ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tetap nyata dalam hati pikiran kami, bahkan boleh kami hidupkan dalam tingkah laku kami sehari-hari. Di saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan bagi kami, Pelkat PT GPIB, ketika kami boleh merayakan 38 tahun penyertaan dan tuntunan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, dalam setiap tantangan pergumulan, Tuhan hadir membimbing kami semua. Baik itu Pelkat PT, pengurus, maupun anak-anak layan yang ada. Kami pun masih memiliki berbagai macam program kerja, masih memiliki berbagai macam pengharapan dan kerinduan. Bimbinglah kami Bapa, baik Pelkat PT di tingkat sinodal maupun di tingkat jemaat. Bimbing sertai kami Bapa, sehingga kami semua, baik kami sebagai pelayan, baik kami sebagai pengurus, baik kami pun sebagai anak-anak layan, dapat menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami, berdampak, bermanfaat bagi sesama kami. Di saat ini Bapa, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan kelemahan tubuh dan sakit yang mereka rasakan. Zaman lawatan Tuhan yang memberi kekuatan, menyapa, menjamah mereka. Terkhusus pada saat ini kami berdoa bagi Saudara Alfian Theophilinus, Bapak Yohanes Dalame, Saudara Joy Pakpahan, Bapak Martin Bulung, Anak Arsen, Ibu Dorce Malisa, Ibu Mistam, Ibu Ludia Toding, Bapak Robin, Ibu Sinta, Ibu Martina Sule, Ibu Yohana Kamisi, Bapak Yohanes Sanda Lembang, Bapak Benyamin Tulak, Anak Caroline, Ibu Edita, Bapak Edi Santoso, Bapak Andarias Manda, Ibu Ani Cornelius, dan Bapak Teguh Irianto. Bapa dalam sorga, kami mohon jamahan, tuntunan kasih setia Tuhan memberi kekuatan, kesembuhan dan pemulihan kembali bagi mereka. Tambahkan pengharapan dan kesabaran di tengah-tengah menantian mereka untuk menantikan kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini bergumul dengan permasalahan tantangan kehidupan mereka. Baik mereka yang bergumul di tengah kehidupan pribadi dan keluarga, bergumul di tengah usaha dan pekerjaan mereka, bergumul di tengah-tengah pendidikan mereka, bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan, mencari pasangan hidup, bahkan mereka yang bergumul dalam pengharapan mendapatkan seorang anak di tengah keluarga mereka. Tuhan hadir, menuntun, menguatkan mereka, bahkan memberikan jalan keluar seturut waktu, cara, dan kehendak Tuhan. Bagi sahabat-sahabat kami yang pada saat ini bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19, ketika mereka pun harus menjalani proses karantina atau isolasi pribadi, kami mohon Tuhan kuatkan mereka, tambahkan semangat, berikanlah kesabaran untuk menjalani proses ini semua. Kami mohon Tuhan memberkati segala perawatan medis, vitamin, obat yang mereka dapatkan menjadi alat dari Tuhan untuk memberi kekuatan, kesembuhan kembali bagi mereka. Kami berdoa ya Bapa, bagi persekutuan pelayanan kesaksian di GPIB Sola Gracia Marangkayu, demikian pula di Pos Polkes Petra Prangat. Bimbing tuntunlah kami Bapa, sehingga kami boleh menghadirkan damai sejahtera. Ketika kami boleh hidup saling menopang dan menguatkan, melengkapi satu dengan lainnya. Kami pun berdoa untuk segenap pelayan Tuhan, segenap diaken penatua, pendeta, pengurus pelayan pelkat, pengurus komisi, tim kerja panitia, tim multimedia, organis kantoria, bahkan pegawai kantor dan koster. Kami mohon bimbingan Tuhan nyata bagi kami sehingga kami boleh melayani dengan baik dan benar untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk proses pembangunan TK Yapendik, Pastori,
bahkan pembangunan di pos Pelkes Petra Prangat. Bimbinglah kami Bapa, sehingga setiap pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa dan ikut mengucap syukur bersukacita atas pertambahan umur bagi sahabat-sahabat kami yang merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Tambahkan sukacita mereka ketika Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, dan pengertian. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, bangsa Indonesia, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, para pemimpin abdi negara TNI Polri. Bimbinglah kami semua Bapa, sehingga kami boleh menghadirkan damai sejahtera, keadilan, kebenaran di tengah-tengah masyarakat kami secara nyata. Kami berdoa untuk segenap tenaga medis dimanapun mereka berada di tengah pengabdiannya pada masa pandemi COVID-19. Kuatkan, sertai, jaga, lindungi mereka Bapa. Jauhkan dari segala sakit, termasuk keluarga yang mereka tinggalkan demi pengabdian ini. Kami berdoa bagi segenap keluarga kami, papa, mama, kakek, nenek, suami, ibu, istri, cucu-cucu, cicit-cicit, anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Ikat satukan kami dalam damai sejahtera, jauhkan kami dari mara bahaya, baik sakit, kecelakaan, bahkan kejahatan apapun itu juga. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa, permohonan, inilah pengharapan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita masuk dalam persembahan syukur. Pengucapan syukur. Mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Kita pada Tuhan, karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, kasih setianya ditunjukkannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Firman Tuhan dalam nas Alkitab 1 Tawarik 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah aku lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu. Dengan sukacita, Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 84, bait yang pertama dan bait yang kedua. Inilah ungkapan syukurku. Persembahkan kepadamu
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, Terima kasih karena kasih-Mu kami telah diselamatkan. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk dengan kerendahan hati dan tulus telah mengasihi kami. Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama, dan selalu memancarkan kasih-Mu bagi orang di sekitar kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang terkasih, mohon perhatian untuk sari warta hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Jadwal ibadah-ibadah sepekan. Ibadah hari Minggu dilaksanakan secara daring atau online melalui channel YouTube GPIB Sola Gracia Marangkayu. Dan ibadah IHMPA dan IHMPT dilaksanakan setiap hari Minggu jam 7:30 pagi melalui channel YouTube GPIB Sola Gracia Marangkayu secara daring atau online. Demikian juga ibadah keluarga akan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7:30 malam secara daring atau online melalui channel YouTube GPIB Sola Gracia Marangkayu. Untuk persiapan ibadah Minggu, Presbiter dan kantor wilayah akan dilaksanakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Kemudian rapat PHMJ dilaksanakan jam 9 malam hari Selasa. Untuk persiapan pelayan PA, latihan kantoria dan organis dilaksanakan setiap hari Minggu jam 5 sore dan setiap hari Selasa. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa tutup buku laporan keuangan dan lain-lain setiap hari Jumat jam 2 siang. Bagi jemaat yang menyampaikan persembahan baik secara cash ataupun transfer dapat menginformasikan kepada majelis jemaat. Ucapan syukur dan terima kasih, dipanjatkan syukur kepada Tuhan dan diucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah tekun juga setia dalam memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan umum lainnya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan penuh melimpah kehidupan saudara. Selanjutnya presbiter dan seluruh jemaat GPIB Jemaat Sola Gracia Marangkayu mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Franklin M. Tamrin, pengisi puji-pujian, kantoria, pemain musik, operator multimedia, kostor dan karyawan kantor, juga bagi setiap warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu ini. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, memberkati pelayanan yang Ia percayakan. Terima kasih. Demikian sari warta jemaat. Selamat hari Minggu. Selanjutnya kita akan mendengar pesan dari Dewan PT dalam rangka HUT Pelkat PT yang ke-38. Shalom, tahukah kita bahwa tema yang diusung untuk merayakan HUT ke-38 Pelkat PT adalah Teruna yang Misioner. Apa sih teruna yang misioner itu? Teruna yang misioner adalah teruna yang telah mengalami kasih Allah, sehingga terdorong untuk membagikan kasih tersebut
kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak mengenal Allah. Sebagai pewaris masa depan gereja dan bangsa, Sobat Teruna siap dibidikan untuk melakukan aksi nyata dimanapun kalian berada. Di rumah, sekolah, di gereja, bahkan masyarakat luas. Ya, betul sekali. Teruna GPIB tidak bisa berdiam diri saja, melainkan harus terlibat aktif dalam melakukan misi Allah. Ingat loh, kita tidak dipersiapkan untuk membubuhkan love, like, retweet pada perbuatan baik orang lain di sosial media. Tidak juga menjadi orang yang berpura-pura baik demi kepentingan konten dalam dunia maya. Tetapi kita semua dipersiapkan untuk menjadi teruna dengan misi konkret, menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Kristus dalam kehidupan nyata. Selama 38 tahun, Allah begitu luar biasa. Ia menyertai perjalanan iman Teruna GPIB. Ia memberi sukacita dalam jiwa, memberi berkat surgawi yang melimpah, bahkan berbicara kepada hati nurani teruna. Tangan Allah yang tak terlihat memeluk teruna di kala mereka sedang dalam kegalauan. Adalah sebuah kegagalan kita bersama ketika masih banyak teruna yang terjebak dalam kilau palsu berita kebaikan yang dibungkus oleh kepentingan viewers, para selebgram, selegram, dan YouTuber. Mari siapkan teruna kita untuk melakukan tugas panggilan gereja, yaitu kesaksian iman. Kita persiapkan teruna GPIB melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan pujian dan kepentingan viewer, melainkan karena Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan rela mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Rangkaian HUT ke-38 Pelkat PT tahun ini dikemas untuk mendorong para teruna yang sudah mengalami kasih karunia Allah untuk melanjutkan kasih tersebut dengan membagikannya kepada orang-orang di sekitar. Dengan demikian, mereka bercahaya dan orang yang melihat perbuatan baik mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Kegiatan yang kita lakukan dalam Pesta Aneka Kreasi Teruna tahun ini diisi dengan kegiatan yang dinamakan Glowing and Growing. Teruna yang glowing dan growing adalah kegiatan berbagi kasih kepada remaja-remaja yang putus sekolah karena orang tuanya terkena dampak rasionalisasi akibat pandemi COVID-19. Dan juga kepada remaja-remaja yang minim fasilitas pembelajaran jarak jauh. Kemudian teruna juga diminta menyuarakan kebaikan di media sosial, mengajak seluruh remaja melakukan kebaikan karena Allah telah mengasihi mereka. Kegiatan lainnya adalah melodi mercusuar yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman interfaith dengan melakukan aksi sosial memancarkan cahaya ke seluruh penjuru negeri layaknya sebuah mercusuar. Akhirnya, Dewan Persekutuan Teruna mengucapkan terima kasih karena pelayan-pelayan teruna telah menjadi mitra pelayanan yang berharga sepanjang tahun kemarin. Tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun di mana kita berpegangan erat dan saling menguatkan, tahun di mana kita berkreasi di dalam keterbatasan, menari di dalam badai, tahun di mana rahmat Tuhan ada untuk kita. Mari kita rayakan hari ulang tahun ini dengan luapan kegembiraan, karena kita sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengajarkan kepada teruna kita untuk melakukan kebaikan yang bermakna kekal. Sekali lagi, mengajarkan kepada mereka melakukan kebaikan di dunia nyata, bukan di dunia maya.
Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik pelayanan. Adik-adik Pelkat PT, kakak ajak layan berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Teruna GPIB. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah berdiri. Pergilah, beritakanlah tentang kasih Allah yang sejati. Beritakanlah bahwa Dia hadir dalam dunia nyata maupun dunia digital. Kasih-Nya memampukan kita untuk hadir bagi sesama yang hidup dalam keterbatasan. Kasih-Nya pula memampukan kita membuang segala keegoisan diri dan meloyakan kita menerima hidup yang kekal. Pergilah, sinarilah kesuraman dunia yang menyesatkan. Ingatlah, Tuhan akan selalu menolong kita. Yesus inginkan dirimu bersinarkan. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.